Hai Prajut, kali ini kita bakalan bahas 4 syarat bisnis laris di seri bisnis. Belajar ilmu bisnis tuh nggak bikin pusing dan garing. Ada istilah marketing, branding, segmenting, targeting, positioning, advertising, dan lain-lain. Coba yuk kita belajar logikanya dulu, karena logika lebih penting daripada kata-kata dan istilah. Bisnis itu yang pertama jualan barang yang tepat, yang kedua ke pasar yang tepat, dan yang ketiga dengan harga dan cara yang tepat. Terus barang yang tepat tuh seperti apa? Barang yang tepat tuh syarat utama bisnis laris. Tanpa orang yang tepat, semua upaya penjualan hanya sekedar PHP aja. Yang pertama, tahu solusi tepat untuk masalah pasar. Misalnya nih, pasar lagi kesulitan keluar rumah untuk makan dan nongkrong. Solusinya adalah membawa pengalaman nongkrong ke rumah. Karena dulunya kalau pengen nongkrong kan ke kafe ya. Nah sekarang gimana caranya pengalaman kafe bisa dibawa ke rumahmu? Lalu yang kedua, cari solusi untuk masalah di nomor 1 tadi. Sekarang kan banyak nih orang yang jualan makanan delivery pakai ojek online gitu. Tapi itu kan nggak ngantiin sensasi nongkrong dan ngobrol sama temen. Nah coba kalian pikir, kenapa sih orang yang suka nongkrong? Waktu nongkrong orang-orang ini ngapain aja? Apa yang bisa divirtualkan? Apa yang nggak bisa? Dan yang ketiga, pikirkan fitur-fitur apa yang bisa menyajikan solusi tadi, dan jadikan fitur-fitur tadi sebuah produk. Misalnya nih, pesan makanan pakai ojol, dikasih nomor tiket, lalu pakai nomor tiket itu pembeli bisa masuk ke sebuah ruangan virtual. Di sana ada live musiknya, bisa request lagu pakai chat, bisa video callan sama penyanyinya. Lalu pembeli yang nomor tiketnya sama akan dikasih meja yang sama. Jadi mereka bisa semacam video callan gitu sambil nonton live music. Jadikan produk baru. Lalu yang keempat, pilih fitur-fitur utama, dan yang terpenting nih, pastikan fitur tersebut dalam desain dalam sebuah produk yang harganya masih dapat dibayar oleh pasar. Produk yang kita omongin di step ketiga tadi, berapa duit ya kalau mau dibuat? Kalau sampai dibikin, harga makanan yang kita jual berapa ya? Masih bisa bersaing nggak? Lalu apa benar pasar akan suka sama produk itu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke pasar sebelum kamu memutuskan untuk produksi. Sekali lagi, pastikan kamu memecahkan masalah yang tepat untuk pasar, masalah yang benar-benar mengganggu dan sedang mereka cari solusinya. Pastikan pasar mau dan mampu membeli barangmu. Artinya fiturnya sesuai selera pasar dan harganya mampu dijangkau pasarmu. Ayo kita praktekin. Ini dia sebutan bentuk upayamu. Usahamu membuat sebuah produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar, itu adalah produk desain. Usahamu meyakinkan pasar bahwa solusi dan produkmu itu yang terbaik buat mereka. Itu marketing. Nah, sekarang giliranmu. Yuk coba bikin simulasi, buat list produk yang kamu punya dan juga list masalah pasar yang ada, solusi yang diperlukan, dan bagaimana produkmu bisa pas dengan semuanya itu. Sekarang kita lanjutin ya, bahas 3 hal mendasar tentang marketing. Yang pertama, positioning. Menempatkan diri kita sebagai sosok yang paling pas untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, segmenting. Membagi pasar dalam beberapa golongan adalah bentuk sederhana dari segmenting. Dan yang ketiga, ada targeting. Membagi pasar dalam beberapa golongan adalah bentuk sederhana segmenting. Jadi, kesimpulannya, untuk melakukan positioning yang baik, kita harus bisa memilih pasar. Selanjutnya kita pilih mana golongan pasar yang bisa kita bidik atau kita target. Setelah tahu siapa target kita berusaha membuat dia merasa bahwa kitalah orang yang terbaik buat dia.